Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita tiada henti-hentinya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita bisa bersilaturahim, bermuajahah, bertatap muka, sekaligus tolabul ilmi, mencari bekal, menyiapkan diri, menyempurnakan ikhtiar, mewujudkan apa yang menjadi cita dan harapan kita, yaitu fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi bahagia di dunia, sejahtera di dunia, selamat di dunia, dan selamat di akhirat. Itu puncak dari kebahagiaan yang kita lakukan. Jamaah rahimakumullah, yang pertama kita tadi tiada berhenti untuk bersyukur seiring dengan nafas kita, seiring dengan desir darah yang mengalir di sekujur badan kita, seiring dengan detak nadi kita masing-masing ya. Tek 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 nih, mun 85 tahun ya, ngertos ya. Tek 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 tek. Adik ini tadi 5 tahun ya dek. Umurnya berapa dek? 7. Sudah 7 tahun. Nanti bisa menjadi hebat ya, jadi kader kintil. Saya juga merasakan dulu setiap pengajian Ahad seperti ini itu diajak ibu saya kemana-mana kintil. Akhirnya lama-lama ikut pengajian, mendengar. Sudah saatnya dulu di belakang sana, sekarang di depan sini. Ini karena Pak Lasto ini didhawuhi untuk tidak sini. Ya alhamdulillah, kita bersyukur sekali. Sekalipun kita banyak kesibukan, saya kira jagongan itu banyak ya. Minggu yang lalu saya pamit Pak Lasto mboten saged ikut berkahi putra putri ini pun. Alhamdulillah, semoga atur kula mugi-mugi dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nah, nanti materi kita di sedikit juga tentang keluarga. Nah, nanti ada di dalamnya. Ya, kesibukan memang hampir tidak ada yang orang tidak sibuk ya. Tidak punya kegiatan pun sibuk ya. Sibuk dengan HP kita masing-masing itu. Bahkan sampai kita keranjingan dengan HP kita, tidak bisa memisahkan dan bisa memilah antara mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang harus kita prioritaskan dan mana yang tidak diprioritaskan atau tinggalkan. Tapi kebanyakan sebenarnya yang tidak penting dan tidak mendukung karir apapun ya, sekedar just killing time, hanya sekedar menghabiskan waktu. Nah, ini tahu-tahu kita sudah 85 tahun. Syukur 85 tahun, 70 tahun, 60 tahun, atau mungkin 7 tahun tadi adik kita, cucunya Pak Lasto, pinten tahun Pak? 3,5. Ya, itu usia waktu yang kita miliki. Dan setiap orang tinggal memiliki sisa. Kita tinggal memiliki sisa, maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia ini. Semoga kita optimalkan untuk mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan celengan atau menyiapkan celengan yang terbaik untuk ahsan amal-amal kita. Jamaah rahimakumullah, salat serta salam kita haturkan pada Nabiullah junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
di bulan Maulud ini, Rabiul Awal ini, 12 Rabiul Awal, Kanjeng Nabi itu lahir ke muka bumi ini, membawa risalah Islam, di mana risalah Islam itu bukan risalah yang hanya pada Nabi Muhammad, tapi adalah kelanjutan sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kelahiran Muhammad adalah merevisi sekaligus menyempurnakan. Maka Rasulullah itu hadir adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia. Jadi tingkah pola kita itu meneladani, mencontoh ittiba Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mengikuti. Jadi apapun yang kita lakukan, terutama terkait dengan ibadah, harus ada contoh, harus ada praktek, harus ada teladan dari Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, maka salah satu hal yang dicontohkan Kanjeng Nabi adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Mengapa kita harus menuntut ilmu? Ya, karena Kanjeng Nabi bersabda, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka harus dengan ilmu. Mau ilmu apa saja tentang kehidupan harus kita kuasai supaya kita bisa eksis. Ya, contoh mungkin saat ini adalah musim kekeringan, maka kita harus memahami bagaimana tondo-tondonya alam itu, bagaimana kita menghemat air, bagaimana kita memanfaatkan air agar sebaik-baiknya, bagaimana kita supaya airnya itu tidak cepat habis, ya harus ada penghijauan. Supaya tidak panas, ya bagaimana, itulah ilmu pengetahuan. Nah, Islam mendorong semua umatnya untuk gigih menuntut ilmu. Maka tidak heran masa keemasan Islam itu luar biasa, karena memang Islam mengajarkan kita untuk haus akan pengetahuan, haus atau harus kita menghadiri majelis-majelis taklim. Kalau pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan 9 kebiasaan emas. Ini mas-mas dan mbak-mbak nih, semuanya ingin seperti emas, karena emas itu senantiasa digosok, terus diasah. Semua barang-barang mulia itu dari proses pentempaan yang panjang, yang dalam, yang terus-menerus. Demikian juga pribadi kita akan menjadi pribadi emas apabila kita ditempa terus dilatih terus, iman kita terus dijaga terus. Tidak dibiarkan begitu saja habis usia tanpa ada hikmah yang kita dapatkan. Nah, maka dari itu kita senantiasa dituntut untuk tadi memperbarui pengetahuan kita, menyempurnakan pengetahuan kita. Jadi karena pengetahuan kita itu sangat terbatas, usia kita akan segera habis, ya kita harus terus dituntut menuntut ilmu. Ya, ini tentang kehidupan. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat yang baik, yang selamat, itu juga dengan ilmu. Maka menghadiri majelis ilmu itu adalah menjadi kewajiban bagi kita. Meskipun itu diserahkan kepada individu untuk mengamalkan atau melaksanakannya. Ini adalah tuntutan. Ini adalah kewajiban yang harus kita tunaikan. Maka di rumah dakwah ini sudah ada program yang rutin. Nah, inilah jamaah kita harus kita open. Jamaah kita harus senantiasa diberikan pencerahan, pengetahuan, amal-amal yang harus kita siapkan. Maka itu harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian juga jamiah kita organisir. Nah, kita sama-sama dikoordinasi, dikoordinir,
dimanage sedemikian rupa supaya kegiatan kita, kegiatan yang kita lakukan itu terarah, terprogram, dan goalnya adalah untuk menjadi pribadi yang utama, untuk menjadi pribadi yang kita cita-citakan. Maka dengan ilmu akhirat, ilmu agama, sebenarnya di dalam Islam itu sudah dari sononya Kanjeng Nabi itu mencontohkan, seperti halnya ketika Allah mengajarkan wa 'allamal adamal asma'a kullaha. Allah itu mengajarkan Adam itu segala sesuatu yang ada. Sampai iblis, setan itu harus bersujud kepada manusia karena kemampuan manusia yang mampu mempelajari berbagai pengetahuan. Nah, itu mengapa iblis kok diminta untuk sujud kepada manusia. Tapi akhirnya memang iblis, setan itu tidak mau bersujud kepada manusia karena ketakaburannya, kesombongannya, menganggap bahwa dirinya diciptakan dari api itu lebih mulia dari manusia. Akhirnya titahnya iblis dan setan itu adalah menggoda dan merayu manusia untuk tergelincir, untuk menjadi bolo-bolonya mereka. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa hakikat musuh kita itu adalah sebenarnya setan itu sendiri. Tapi ya kalau kita mengkambing hitamkan setan, kembali kepada kita. Apakah kita punya benteng moral yang kuat, benteng akhlak yang kokoh, atau tidak? Maka keimanan itu harus dipelihara, harus dijaga, harus senantiasa dicarcer, dicas. Kalau HP atau perangkat elektronik itu harus ada baterainya atau ada listriknya supaya bisa berfungsi. Hati kita juga demikian. Kalau seminggu itu tidak dapat asupan gizi berupa pengaosan, mungkin mudah sekali untuk berbuat nista, berbuat maksiat. Wong sudah ngaji mawon, bar ngaji bisa saja tergelincir. Itulah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini dalam surat Al-Mulk ayat 2. Liyabluwakum, untuk menguji kita semuanya siapa yang terbaik amal solehnya. Jadi sebenarnya setiap hari kita itu ya diuji. Jangan berharap kalau yang leha-leha di dalam atau yang di luar sana itu tidak diuji. Iya, dia diuji dengan waktunya. Apakah dia produktif untuk amal soleh atau waktunya begitu saja lewat dengan kemaksiatan atau ketidaktaatan kepada Allah. Nah, maka kita harus senantiasa tadi memperdalam, mengkaji ilmu-ilmu agama agar kita itu selamat. Waman aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendapi kehidupan akhirat, keberhasilan dalam kehidupan akhirat, ya harus dengan ilmu. Dan yang terakhir, waman aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki keduanya, kehidupan akhirat dan kehidupan dunia, harus dua-duanya harus dengan ilmu. Maka sebenarnya di dalam Islam tidak ada dikotomi sekolah umum dan sekolah agama. Ya harus dua-duanya, karena sekolah umum, pengetahuan umum ya itu akan menopang atau mengaruhi dalam amaliyah kehidupan kita. Maka kita harus juga bekerja kemana? Atau hanya kerja saja, hidup kita kerja. Ya memang kerja itu adalah untuk hidup. Lah hidup kemana? Ujung-ujungnya hidup kemana? Ujung-ujungnya hidup ya kembali ilal akhirah, kembali kepada sangkan parangipun dumadi. Jadi sebab utama, kalau di dalam filsafat disebutkan itu causa prima, penyebab segala sesuatu yang utama, ya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaik-baik kembali kepada Allah biqalbin salim,
dengan hati yang suci, dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus, yang bersih. Maka harus kita bersihkan agar kita itu falah. Qad aflaha man tazakka. Barang siapa yang membersihkan hatinya, dia akan mendapatkan kesucian dari Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, maka mari kita kaji pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah atau disebut PHIWM, antara cita dan bagaimana aplikasinya. Ya, ini meskipun pengajian Ahad pagi, pengajian umum, siapa saja bisa rawuh, tapi bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam, maka perlu kita pahami agar kita bisa meresapi dan mengimplementasikan Muhammadiyah sebagai wadah, tempat bagi kita untuk tadi jamiyah, untuk mengorganisir, untuk mengelola kebaikan agar tetap bisa baik dan optimal. Karena kalau panjenengan ngaos dewe-dewe tenggriya nggih kesepian. Padahal manusia itu adalah makhluk sosial yang butuh aruh apa boleh ini? Suguh, lungguh. Ya, pasti tadi dengar klunding-klunding kata saya di belakang sana ada disiapkan suguh gitu. Nah, sudah rutin ya. Itu nikmatnya bahwa kita ini berorganisasi itu tercukupi yang namanya basic need. Organisasi itu akan bermanfaat apabila kebutuhan-kebutuhan dasar kita itu dipenuhi. Maka kalau bisa Muhammadiyah memenuhi semuanya hajat hidup manusia. Yang sakit-sakit, pegel-pegel, linu-linu, ya mungkin dengan Tancoplas, Handiplas atau plas-plas yang lain ya. Atau mungkin fresh care ataupun mungkin koyo dioleskan, digerak-gerakan wis mantun. Nek mboten mantun nggih pados resep wonten klinik Muhammadiyah, PKU. Syukur wonten mriku disebul kali dokternya bismillahirrahmanirrahim. Tok suwuk langsung paringi obat kondur langsung menteles. Sehat melih insyaallah, bergaul kemudian kempal malih bersama saudara-saudara. Karena ini manusia itu wataknya adalah manusia sosial yang harus bertemu, harus bersilaturahmi. Maka ajaran silaturahmi itu penting sekali. Siapa yang mengamalkan silaturahmi akan diberikan panjang usia. Paling tidak bisa senyum-senyum kali kancane, iso kangen-kangenan, uluk salam saged saling mendoakan, saling kirim kabar, piye kabare. Itu sudah mengurangi beban kita. Karena setiap hari paling tidak seseorang itu harus mengeluarkan 2000 kata. Orang yang kata niku nek ditulis itu 5 halaman, 1 spasi. Nah, itu diomongkan, ini dikomunikasikan. Baik itu kita sendiri diam kemudian menuliskannya, mengeluarkannya, atau dengan tadi kata pandangan kemudian saling tegur sapa, cerita ngalor ngidul, niku sudah beban hidupnya sudah bisa terurai. Banyak hasil penelitian mungkin yang sekarang ini ya, piyayi-piyayi senior kesepian, putra-putrane sudah sampai merantau semuanya, wonten dalem berdua bahkan sudah tilar setunggal, dados tinggal setunggal. Nah niki butuh teman, kanca. Kancane nggih napa? Nggih wonten organisasi menika, wonten Jamiyah Muhammadiyah niki kempal-kempal, kumpul-kumpul, gayeng-gayeng. Nah, niku usiane tambah setunggal dinten paling tidak. Paling tidak saged ngabarke, aku kok rada pegel ini. Yo mbok yu.
monggo yo tok dereke ning rumah sakit. Nek pancen jenengan itu ora duwe obat, nggih tok padoske nggih teng apotek. Mugi-mugi nggih cocok. Ben iki kula gadah herbal cobi mugi sae. Alhamdulillah ketemu jodone yaitu obat. Ini adalah silaturahmi pertama. Kita dipanjangkan usianya, diselesaikan urusan-urusan kita. Maka kalau kita punya masalah jangan dipikir sendiri. Nek ora kuat bledos pikirane. Kalau nggak kuat hati kita akan terus tadi gelisah. Maka memang harus ada tempat curhat. Curhatnya yang baik itu di Muhammadiyah, di Jamiah, di pengajian. Itu adalah untuk mengurai karena ini adalah masalah psikologis. Indonesia ini termasuk negara yang di Jawa Tengah kemarin ada saya mengikuti webinar atau seminar disebutkan bahwa Jawa Tengah ini termasuk tingkat kebahagiaanipun itu ranking ketiga di Indonesia. Yang pertama Jogja, kemudian Jawa Barat atau Pundi, terus yang ketiga adalah Jawa Tengah. Nah, di antara indikatornya itu adalah tingkat kesehatan jiwa. Tingkat kesehatan jiwanya itu terganggu atau kurang. Maka kita yang sendiri-sendiri yang jomblo-jomblo itu monggo rawuh wonten pengawasan menonton koncone. Ada tempat curhat, tempat untuk meluapkan emosi. Nah, ini supaya tadi stabilitas emosi kita itu bisa baik, kesehatan mental kita itu baik. Itu ya. Jadi mengapa kok usia kita bisa bertambah ataupun panjang? Karena kita silaturahmi. Itu karena kita punya masalah, kita bisa cerios, bisa bercerita kepada siapa saja untuk meluapkannya. Ya, yang kedua kita dapat rizki ataupun keberkahan dari apa yang kita lakukan. Ya, panjang, dapat informasi itu rizki. Dapat menyenangkan hati kita itu adalah rizki. Beban-beban yang ada di dalam hati ini kita curul-curul. Kenapa nih curul-curul? Curul semuanya dilepaskan. Itu jadi plong hati kita. Pikiran kita jadi cerah. Tadinya tidak ada solusi, iya ya. Aku mau bisnis tapi kok nggak punya modal. Dengan silaturahmi kemudian sebenarnya nggak perlu modal kan. Yang penting kita modal nekat itu. Yang penting jalan dulu. Jangan menunggu modal. Modal pikiran kita itu sudah modal. Tapi apa yang kita miliki, sumber daya yang kita miliki ya kita jalankan. Maka itu nanti ketemu yang mencari solusi ataupun mencari alternatif penyelesaiannya atau mungkin jalan keluar. Nah, ini. Jamaah rahimakumullah, kita langsung masuk saja kepada pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Ini adalah seperangkat nilai atau norma Islami yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang menjadi pola tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga tercermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat utama yang diridhoi oleh Allah. Jadi pedoman ini adalah untuk memberikan kita kerangka ataupun pola tingkah laku bagi warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baik itu kepribadian kita pribadi ataupun berjamaah dalam satu jamiah Muhammadiyah. Jadi untuk menjalani kehidupan dalam tingkah atau lingkup pribadi, dalam lingkup keluarga, bermasyarakat, berorganisasi, mengelola amal usaha Muhammadiyah,
berbisnis, mengembangkan profesi, berbangsa dan bernegara. Kemudian melestarikan lingkungan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengembangkan seni dan budaya yang menunjukkan perilaku uswatun hasanah, teladan yang baik, yaitu teladan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, maka ini adalah pedoman yang tujuannya agar perilaku warga Muhammadiyah ini menjadi teladan yang baik. Jadi kita itu berorganisasi atau berjamiah Muhammadiyah itu agar menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Atau paling tidak kita menjadi teladan yang baik bagi diri kita sendiri. Maka selalu Kanjeng Nabi itu matur ibda bin nafsi, mulailah dari awakmu dewe. Kalau garap ajak-ajak ya minimal kita sendiri sudah mempraktekkan atau mengimplementasikan. Jadi kita tidak gedang woh pakel, ngomong gampang, ngelakoni angel. Ya paling tidak kita sudah berusaha berikhtiar, sudah mengamalkan. Jadi kita tidak punya beban, wala taqulu ma la taf'alun. Janganlah kalian melakukan sesuatu yang tidak kamu katakan, atau mengatakan sesuatu yang tidak kamu katakan. Ya, afdolnya ya tadi kita sudah mempraktekkan apa yang kita lakukan. Atau paling tidak ayo bareng-bareng monggo sareng-sareng kita mengamalkan. Nah, minimal gitu. Best practice atau praktek baik dalam kehidupan yang kita lakukan. Jadi pedoman ini adalah menjadikan diri kita itu menjadi uswah, contoh. Ya, contoh dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan rumah tangga kita, kehidupan bermasyarakat kita, guyub rukun karo tonggo, aro karo tonggo, ya pokoknya seneng lah. Jadi masyarakat Islam itu nyenengke, kumpul karo sopo-sopo kuwi yo awur, tidak eksklusif, tidak istimewa, tapi adalah bisa membaur dengan siapa saja. Yang mampu dengan yang tidak mampu saling bersilaturahmi. Wah aku oke karo si ayu sugih belgedu, lah orang dia apa-apa. Sebagai muslim maka kita harus merengkuh semuanya. Karena yang dinilai di sisi Allah itu adalah atqakum, ketakwaan kita. Aset-aset yang kita miliki itu hanya sekedar titipan saja. Kebetulan kita diberi amanah lebih dari yang lain. Maka kita harus tunaikan, kita harus kelola dengan sebaik-baiknya untuk keselamatan diri kita. Wah kaya raya kemudian dia mentang-mentang dia sepuasnya untuk melakukan maksiat. Wow itu rugi sekali. Karena akan ditanya, hartamu kue gunake nggo apa? Ilmumu kue gunakan untuk apa? Keterampilan dan keahlianmu kamu gunakan untuk apa? Usiamu kamu gunakan untuk apa? Semua yang kamu miliki melekat dalam tubuh kamu atau apa saja yang kamu miliki di rumah, itu semuanya adalah karunia amanah yang harus Anda lakukan dengan sebaik-baiknya. Maka kita diharapkan menjadi teladan di dalam tengah-tengah masyarakat. Ya kalau bisa kita menjadi bintang. Bintang di rumah kita juga bintang, di lingkungan kita juga menjadi bintang. Kalau semua warga perserikatan ini semuanya menjadi bintang, betapa indahnya hidup kita di tengah-tengah masyarakat. Kita akan menjadi magnet, kita akan menjadi penarik mereka-mereka yang galau. Wah kok Muhammadiyah itu elok banget ya.
enak banget hidup bermuhammadiyah itu sangat indah sekali. Kalau kita mengamalkannya, mempraktekannya itu betul-betul Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Maka landasannya bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW, dengan pengembangan dari pemikiran-pemikiran yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah. Maka di sini juga pedoman hidup itu ada namanya matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Nah, kemudian anggaran dasar Muhammadiyah, matan kepribadian Muhammadiyah, khitoh perjuangan Muhammadiyah, serta hasil-hasil keputusan Majelis Tarjih yang menghukumi ataupun memberikan panduan untuk kita di dalam amaliyah kehidupan ibadah maupun muamalah. Jadi nanti yang kita sebutkan tadi matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu belum kita sampaikan. Sebenarnya nanti kita isi nanti kapan-kapan aja nih. Kemudian cita-cita hidup Muhammadiyah, nah, ini. Kemudian kepribadian Muhammadiyah, khitoh perjuangan Muhammadiyah, nanti kita alon-alon kita sampaikan. Semoga nanti menjadi pemahaman kita, menjadi semangat kita di dalam kehidupan untuk berjuang bahwa urip ora kur dahar sare kerja sare meleh nggih. Ya, tapi ora kur mangan ngombe turu ngopo kerja ngopo-ngopo gitu. Tapi insyaallah kita ada bekal, ada pedoman untuk kita berjuang bersama-sama. Nah, ini yang kita jabarkan sedikit-sedikit yang akan kita lakukan ini. Nah, yang pertama ini kehidupan Islami warga Muhammadiyah, yaitu tentang kepribadian. Kita mulai dari sini aja. Pandangan Islam tentang kehidupan. Jadi Islam adalah agama yang diwahyukan kepada Rasul Muhammad SAW, hidayah dan rahmah bagi umat manusia sepanjang masa, menjamin kesejahteraan hidup materi, spiritual, duniawi dan ukhrawi. Tadi sudah kita sampaikan hadis Nabi yang memberikan kerangka bagi kita, menjadi pedoman kita, semangat bagi kita bahwa kita harus meraih dunia, meraih akhirat dan meraih kedua-duanya. Maka Islam adalah agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai nopo Nabi akhir zaman. Jadi Nabi Muhammad itu adalah khotamul anbiya wal mursalin, penutupnya para nabi dan rasul, tidak ada nabi yang lain. Ini risalah Islam sudah mengatakan demikian. Ajaran yang diturunkan Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih makbulah. Sahih makbulah atau sunnah makbulah itu, jadi karena derajat hadis atau riwayat yang diberikan yang disampaikan kepada kita itu kan bermacam-macam. Maka pada masa Nabi, setelah Nabi wafat itu juga muncul yang namanya hadis palsu. Hadis palsu itu hadis yang seakan-akan dari Nabi, ternyata itu mungkotik, terputus. Jadi omon-omon biasa, bukan omon-omon ibn Nabi, diakui sabdanya Nabi. Nah, maka itu di Muhammadiyah disebut adalah sunnah makbulah. Artinya ada derajat hadis yang mungkin ahad, tetapi itu adalah betul-betul hadis ahad itu pembawa beritanya itu orang satu, tetapi orang satu ini adalah valid, betul-betul itu adalah kata Nabi. Tapi kalau Al-Quran itu adalah mutawatir, berita yang dibawa oleh para sahabat yang tidak bisa dibantah kebenarannya. Jadi itu adalah mutlak,
Tidak mungkin orang bersekongkol untuk ngapusi. Jadi tidak mungkin berita itu adalah berita hoak, tapi betul-betul berita yang valid, betul Nabi yang bersabda. Itu mutawatir itu. Nah, hadis mutawatir. Tapi ada hadis hasan, ada hadis ahad yang itu derajatnya bisa tetap menjadi sumber berita, sehingga tergantung dari derajat hadisnya sehingga menjadi sunnah makbulah. Yaitu berupa perintah, larangan, dan petunjuk untuk kebaikan hidup manusia di dunia dan akhirat. Jadi apa saja yang berasal dari Nabi, baik kaul, perkataan, baik fi'lun, perbuatan, kemudian takrir, yang ketiga itu takrir. Jadi apa yang disaksikan Nabi, yang dilakukan oleh sahabat, itulah sumber ajaran Islam. Jadi apa yang disabdakan Nabi berarti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda. Isi redaksinya apa? Tergantung dari. Kalau terkait dengan fi'lun itu shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku menunaikan salat. Nah, maka ketika kita salat harus merujuk melihat bagaimana praktek Kanjeng Nabi. Nah, tarjih sudah putusan himpunan tarjih itu sudah memilah-milah bahwa yang dipakai oleh Muhammadiyah itu adalah dalil-dalil yang betul-betul rajih. Sehingga yang diamalkan oleh Muhammadiyah itu adalah amalan-amalan yang betul-betul ada sumbernya. Kekuatan dalilnya adalah kekuatan dalil yang mutlak ataupun yang derajatnya adalah mutawatir, yang kuat, yang kokoh untuk dipedomani untuk praktek ibadah. Karena hakikatnya ibadah itu tidak boleh, ibadah itu dari dalil-dalil yang tidak kokoh, tidak valid. Nah, maka dalam praktek Muhammadiyah itu adalah selalu yang paling kuat untuk kita pedomani. Apabila dalam istilahnya, dalam ijtihadnya, dalam putusannya majelis tarjih kok ada sesuatu yang tidak kuat ataupun tidak ada ditemukan dalil hadis yang lebih kuat, maka siap untuk merevisi atau untuk merubah berdasarkan kajian para ulama majelis tarjih yang kita pedomani. Ajaran Islam bersifat menyeluruh, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan, meliputi bidang akidah. Nah, akidah ini terkait dengan keimanan, ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para nabi, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari akhir. Nah, itu adalah akidah. Itu kita harus punya akidah yang kokoh untuk beriman kepada Allah. Kalau tidak beriman pada Allah, nggak mungkin rawuh mriki nggih. Nggih. Ngopo sih kumpul-kumpul kesel. Nah, tapi kan seneng ketemu sedulur-sedulur kabeh. Seneng karena kita bisa bersilaturahmi, bertukar pikiran. Nah, ini akidah. Akidah adalah bagaimana mengimani, percaya hanya kepada Allah yang satu, yang esa. Kemudian akhlak. Akhlak ini adalah tentang perilaku atau perbuatan kita di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana akhlak kepada Allah, ya hablum minallah, itu adalah ibadah. Akhlak kepada manusia hablum minan nas, ini adalah dalam pergaulan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana baktinya anak kepada orang tua, bagaimana baktinya seorang istri kepada suami, bagaimana cintanya seorang suami kepada istrinya dan keluarganya. Nah, ini akhlak. Bagaimana hubungan itu harus terjalin dengan baik. Kemudian ibadah ini lebih khusus yang terkait dengan bagaimana tata cara
kaidah-kaidah ataupun ibadah-ibadah yang kita tunaikan. Kemudian muamalah duniawiyah, bagaimana cara berdagang, bagaimana cara berusaha, mencari ma'isyah yang halalan thayyibah. Bisnis, bagaimana bisnis yang dijalankan oleh Rasulullah. Nah, ini adalah dalam muamalah duniawiyah, pedoman-pedoman yang harus kita implementasikan, harus kita ketahui dan kita implementasikan. Maka Islam adalah agama yang menyerahkan diri semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna Islam itu adalah tunduk, pasrah hanya kepada Allah. Agama semua nabi-nabi. Jadi Islam itu nama yang dipakai oleh agama para nabi. Agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Jadi Islam itu salah satu agama yang sesuai dengan naluri fitrah manusia. Contohnya, Islam mengajarkan setiap manusia itu berpasang-pasangan. Maka ada hukum nikah. Karena menikah an-nikahu sunnati. Salah satu sunnah Nabi itu adalah menikah. Mengapa? Karena keluarga itu banyak sekali faedah dan manfaatnya. Karena di keluarga itu seseorang bisa menyempurnakan ibadahnya. Bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak? Bagaimana anak dengan anak yang lain? Itu harus dilakukan. Jadi sesuai dengan fitrah bagaimana manusia itu hidup. Apa yang dijalani manusia normal itu ya ada kelahiran dari anak-anak, tumbuh diasuh oleh orang tuanya, kemudian menjadi dewasa, menjadi kuat, menjadi kokoh, bakoh. Kemudian sesuai dengan perjalanan usianya akan kembali melemah dan sangat lemah dan akhirnya kembali kepada Allah. Itu fitrah yang tidak bisa kita ingkari. Agama yang menjadi petunjuk bagi manusia. Jadi Islam itu bukan hanya eksklusif bagi orang-orang yang beriman, tapi adalah ajaran Islam itu adalah untuk semua manusia. Maka dalikal kitabu la raiba fi hudal linnas. Kitab Al-Quran itu sebagai inti ajaran Islam itu tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fi hudal linnas, petunjuk bagi semua manusia. Bukan hanya umat muslim, tapi semua manusia, baik yang kafir, yang munafik, yang musyrik, yang syirik, yang durhaka, semuanya manusia. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, dimanapun bangsanya, dari manapun etnisnya, sama semuanya itu adalah manusia yang diseru hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, sesama agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Inna dina indallahil Islam. Itu bukan kata manusia. Ini adalah firman Allah. Inna dina indallahil Islam. Sudah nyuwun kondur deh. Nggih, sekedang melih nggih. Sudah dikode. Nggih. Ya, Islam itu agama satu-satunya yang diridhai Allah. Dan bila kita memeluk Islam itu sudah pas, sudah sesuai dengan fitrah kita. Karena fitrah manusia itu akan gelisah mencari Tuhannya. Sekalipun mereka-mereka yang di luar sana, ini adalah proses pencarian kebenaran. Ketika itu sudah mendapatkan kebenaran, sebenarnya sudah beragama. Persoalannya mereka sudah tahu ajaran Islam tetapi tidak mengikuti. Nah, disitulah ini adalah pertarungan
antara akal dengan hatinya. Ya, banyak yang ketika akalnya itu sudah dibuka, kemudian hatinya dibuka, akhirnya menemukan mutiara Islam, maka tidak menutup orang itu akan masuk Islam, yaitu menjadi mu'alaf. Karena betul-betul dia kembali kepada sangkan paraning dumadi, kembali kepada hakikat kehidupannya, karena sesuai dengan fitrah. Jadi setiap muslim memiliki dasar landasan hidup. Landasannya nopo? Tauhid kepada Allah. Fungsinya dalam kehidupan berupa ibadah dan menjalankan kekhalifahan, dan bertujuan untuk meraih ridho serta karunia Allah Subhanahu wa taala. Islam yang mulia dan utama itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan di dunia apabila benar-benar diimani. Jadi kalau panjenengan betul-betul mengimani Islam sampai mendarah daging, sampai balung sumsum. Jadi keimanan kita itu balung sumsum, sudah merasuk ke dalam jiwa sanubari kita. Jadi kita sampai pada tingkat merasakan halawatul isman, halawatul iman. Jadi kita merasakan bahkan nikmat sekali iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan yang lain yang bisa diperoleh oleh seseorang yang sudah bisa meraih tadi halawatul iman, manisnya iman. Jadi kalau panjenengan hadir ke pengajian itu merasakan damai, tentram, enak sekali jiwanya, hatinya, pikirannya itu bisa los, semangat keimanannya itu menggebu-gebu. Itulah yang namanya halawatul iman, manisnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita cinta kepada pasangannya sampai pada mendudukkan cinta itu seperti halnya cinta kita kepada Allah yang mutlak, itu betul-betul tadi balung sumsum merasuk dalam otak, dalam jiwa dan semangat kita. Yang ada adalah akhlak kita adalah, maka Rasul menyebutnya ketika ditanya para sahabat, Sayyidah Aisyah menjawabnya, bagaimana akhlaknya Kanjeng Rasul? Maka Aisyah menjawabnya, akhlaknya itu kal Quran. Akhlaknya itu seperti Al-Quran. Al-Quran sing mlaku. Maka ketika kita baca Al-Quran, seakan-akan kita membaca bahwa Al-Quran itu turun wahyu kepada kita. Itulah yang menghidupkan Al-Quran. Kitalah yang menghidupkan Al-Quran. Ya, kalau Al-Quran ya sekedar, kalau dilihat fisiknya ya mushaf itu. Mushaf akan hanya sekedar mushaf saja. Kalau tidak dibaca dan diamalkan ya hanya jadi petetan. Neng perpustakaan di rumah dipajang di lemari, sekalipun lemarinya lemari emas, ya tidak akan mempunyai fungsi apa-apa kalau itu tidak merasuk balung sumsum dalam keimanan kita. Maka kita timbulkan ghirah kita, Islam kita itu sampai merasuk pada jiwa dan semangat kita. Maka aktivitas yang kita lakukan itu berdasarkan wahyu tuntunan dari Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini, jadi Islam itu sudah menyatu dalam diri kita masing-masing, diimani, difahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh pemeluknya, yaitu orang-orang Islam, umat Islam secara total atau kafah dan penuh ketundukan serta penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah pasrah ya pasrah bongkokan itu ya. Wis monggo borong.
Jadi kita pasrah kepada Allah itu adalah dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Maka setiap muslim yang berjiwa mukmin, muhsin dan muttaqin yang paripurna itu dituntut untuk memiliki keyakinan akidah berdasarkan tauhid yang istiqomah, yang bersih dari syirik, bid'ah dan khurafat. Memiliki cara berpikir bayani, burhani dan irfani, dan perilaku serta tindakan yang senantiasa dilandasi oleh dan mencerminkan akhlakul karimah yang menjadi rahmatan lil alamin. Nah, ini ada istilah-istilah ya, istiqomah. Tauhid tadi kita betul-betul iman kepada Allah, tidak menduakan sama sekali dengan yang lain. Istiqomah itu adalah terus-menerus. Jadi kalau ahad pagi ya tindak rawuh terus, insya Allah itu istiqomah. Ya nek prai nggih kalau memang berhalangan syar'i. Kalau memang sudah tidak bisa rawuh di sini, ya mungkin kalau masih punya kursi roda, rodanya masih bisa digledek dugi ngriki. Nah, itu istiqomah. Jadi apapun halangan ataupun kendala-kendala yang sifatnya menghalangi kita itu disingkirkan. Bismillah, ahad pagi ini adalah sudah menjadi kebutuhan hidup kita. Sami kalian panjenengan dahar setiap hari, maka pengajian ahad pagi itu adalah sama dengan makan jasmani kita. Tapi untuk ahad pagi ini adalah makanan rohani, asupan gizi kita untuk akal dan hati kita, supaya kita tetap dicerahkan, dibukakan hati kita. Jadi niku betul-betul kita istiqomah. Sholat juga istiqomah, tidak datang kecuali tadi berhalangan yang syar'i. Kalau tidak ada halangan ya harus ditunaikan, karena sekali meninggalkan sholat tidak bisa kita ganti, usia kita tidak bisa diputar. Kalau sudah lewat ya sudah kelangan itu. Maka setiap waktu yang kita miliki itu adalah supaya kita orang-orang yang beruntung. Wal asri, demi masa, innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, benar-benar sungguh-sungguh dalam keadaan yang rugi. Jadi bagaimana supaya hidup kita itu tidak rugi? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman kepada siapa? Iman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus sholihat, dan orang-orang yang melakukan kebaikan. Ngaji apik, bekerja apik, kongko killing time apik mboten? Ya kur mungkin kumpul terus teplek seniki mboten nonton nggih teng Jatisrono nggih. Nggih, kecuali yang masih ada. Kita sudah punya akal sehat, insya Allah harus memilih dan memilah. Eman-eman usia kita, kalau kita tidak manfaatkan untuk kebaikan, senenge sak delok tapi rugine sak lawase urip. Nah, itulah di akhirat. Makanya kita harus betul-betul supaya kita tidak khosirun, orang-orang yang rugi, orang-orang yang bangkrut. Itu supaya kita melakukan amal-amal yang baik. Amilus sholihat. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Ya. Nek ikut pengajian ya wis ora sabar, materine suwi ora enak. Ya, memang itu adalah ujian. Jadi untuk meraih cita-cita yang tinggi itu harus ada effort, ada usaha yang keras. Maka kita memang diuji dengan segenap badan yang ada diri kita.
segenap yang kita miliki itu diuji. Apakah kita sabar? Apakah kita komitmen untuk kebaikan dan kebenaran yang hal? Atau kita tergelincir kepada yang maksiat? Nah, itu. Jadi istiqomah dalam segala hal yang kita lakukan agar kita betul-betul total tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki akidah yang kuat, memiliki istiqomah yang terus-menerus, bersih dari syirik. Ya, syirik mungkin ada syirik khafi, ada syirik jali ya. Nah, syirik jali itu diantaranya syirik yang rendah itu.